Selamat pagi Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok, dimanapun berada. Shalom, embun di pagi hari. Kembali di pagi hari ini kita semua dapat merasakan pemeliharaan Tuhan sepanjang tidur malam kita, dan kini kita kembali dapat melihat pagi yang indah, pagi yang cerah, bahkan kesehatan kita yang baru. Dan itu adalah anugerah Tuhan dan kasih sayang Tuhan selalu Dia perlihatkan buat kita semua, sehingga kita mengakui bahwa semua ini adalah pemberian Tuhan. Kita akan menjalani hidup ini dan beraktivitas dengan tugas panggilan kita masing-masing. Mari saya mengajak kita semua untuk menyediakan waktu saat teduh dan menghayati kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala berkat Tuhan, di mana Tuhan Yesus sudah memberkati kami, dan Tuhan Yesus sudah memelihara dalam tidur malam kami. Kini kami di pagi hari ini, kami dibangunkan untuk kami berkarya sesuai dengan panggilan dan pengutusan Tuhan. Namun sebelumnya kami akan mengisi bejana hidup kami dengan firman-Mu, agar firman-Mu menjadi penuntun pedoman dalam langkah hidup dan karya kerja kami hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dalam kitab Pengkhotbah pasal 6 ayat 1-9, dan penekanannya pada ayatnya yang ke-9 berkata, "Lebih baik yang sudah tampak di depan mata daripada menuruti nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin." Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, menjaring angin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, kata menjaring ini kita dengar selalu berhubungan dengan pekerjaan seorang nelayan. Biasanya dia ke laut dengan membawa jaring untuk menangkap kumpulan-kumpulan ikan yang kemudian bisa dia bawa pulang. Kalau itu menjaringnya dengan satu kenyataan, dan itu dia dapati. Tapi kalau itu berhubungan dengan angin, menjaring angin, maka yang terjadi kita nggak dapat apa-apa. Artinya semua yang dilakukan sia-sia, karena menjaring angin. Angin tidak dapat dipegang, dan karena itu dia selalu akan menjadi pekerjaan yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Karena tidak membawa keuntungan bagi setiap orang atau bagi saudara dan saya kalau kita dikatakan menjaring angin. Nah, apa yang diungkapkan oleh seorang pengkhotbah yang mencoba menghayati, pengkhotbah sudah menjalani hidup ini dan dia sudah melihat apa yang dilakukan oleh setiap pribadi. Bahkan semua yang diusahakan oleh manusia, oleh siapapun di muka bumi ini selalu berakhir dengan sia-sia. Itu menurut pengalaman pengkhotbah. Ada kesan di mana pengkhotbah merasa bahwa seakan-akan hidup manusia ini penuh dengan pesimistis. Tidak ada rasa optimis. Mari kalau kita semua sudah mulai berpikiran pesimis, maka kita tidak ada sesuatu pekerjaan atau yang kita kerjakan membawa keberuntungan bagi kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Mari kita coba melihat apa yang terjadi dalam konteks pembacaan Alkitab kita di pengkhotbah ini. Yaitu bangsa Israel yang pulang menghadapi Yerusalem yang hancur, bait suci yang rata sama tanah. Jelas mereka semua melihat ini sia-sia. Mereka bangun semua tapi kemudian hancur. Itulah yang membuat mereka frustrasi. Dan mereka memandang seakan-akan ada kesia-siaan. Mari kita coba belajar dari pengalaman bangsa Israel. Mengapa mereka harus terjadi seperti itu? Karena mereka sudah jauh dari Tuhan. Maka Tuhan pun menghukum mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih. Kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita tahu, kita percaya semuanya tidak menjadi sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber hidup kita. Dari sanalah kita datang. Dari sanalah berkat itu datang. Karena itu, jangan kita lupakan Tuhan. Maka semua yang kita lihat, semua yang kita dapati, ini akan menjadi sia-sia kalau saudara dan saya tidak
mengawalinya dengan mengakui bahwa semua itu berasal dari Tuhan, dan karena itu dia akan mengucap syukur dalam segala hal. Dan karena itu saudara-saudara, kita semua hidup kita sudah diperbaharui. Gambar dan rupa Allah yang sudah rusak sudah diperbaharui oleh Yesus. Dan ini akan sia-sia kalau kita sendiri tidak meresponnya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena itu, melalui penulis pengkhotbah ini dan melalui pengalaman beriman kita, bahwa semua pengorbanan Kristus di kayu salib tidak akan sia-sia kalau kita semua selalu berpegang pada firman-Nya dan hidup mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Tuhan. Dan karena itu saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak, mari terus berkarya. Ingat, ketika kita bersandar pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dan percaya pada Kristus, maka semua yang kita lakukan, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kita semua tahu semuanya tidak akan menjadi sia-sia. Karena kita mau belajar untuk mengucap syukur dan mengakui sumber hidup itu ada pada Tuhan. Jadi kalau kita jauh daripada Tuhan, maka semua yang kita dapati, yang semua yang nyata di depan mata akan sia-sia. Atau seperti seorang yang mencari angin, tidak akan mendapatkan sesuatu. Belajarlah dari pengalaman hidup kita semua untuk selalu mengawali dan bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan Pancaran Kasih Depok. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan tubuh yang lemah, Sektor Muria, Ibu Nur Sariningsi Betai. Kami berdoa untuk Ibu Yaena Zebuahia, Bapak Nggelu Bangun, Sektor Getsemani, Ibu Elsia Sutopo Manarisip, Ibu Daruri, dan Sektor Bethlehem, Bapak Martinus Lukas. Tuhan memberkati saudara-saudara kami dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Biarlah mereka mendapatkan kembali kekuatan dan pemulihannya. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun perkawinan pada hari ini. Keluarga Bapak Tua Tumpal Gultom. Tuhan memberkati sukacita dalam kehidupan mereka atas pertambahan usia perkawinan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Saudara Banggas Wandri Parulian Aritonang, anak Sartika Putri Tampu Bolon, anak Rahel Ruby Harefa, Saudara Joshua Dwight Haspes, Bapak Hari James Titalai, Saudara Yan Reinhardt Lain Samputi, Saudara Calvin Willem Kolyaan, Ibu Esther Magdalena Belnard, dan Bapak Kristiadi Raharjo. Tuhan memberkati sukacita jemaat-Mu atas pertambahan usia mereka pada hari ini, dengan syukur yang mereka naikkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk majelis jemaat selaku pimpinan di lingkup jemaat. Tuhan Yesus memberkati diakan penatua maupun para pendeta. Berkati dengan tugas dan pelayanan kami, keluarga kami, bahkan karya kerja kami. Unit-unit misioner, vikaris, badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, demikian juga untuk pegawai kantor gereja dan koster. Tuhan Yesus berkati juga dengan keamanan. Kami berdoa juga ya Bapa di surga untuk segala upaya penyelesaian sertifikasi tanah gereja. Tuhan Yesus memberkati baik Pastori 1 maupun Depok Timur. Biarlah langkah demi langkah kami lakukan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Bapa di surga, kami juga mau berdoa di pagi hari ini untuk Yayasan Pendidikan Kristen Triguna. Berkati baik pengurus Yapendik, berkati juga kepala sekolah, para guru, dan para murid. Biarlah semuanya mendapat berkat dari Tuhan, dan Yayasan Pendidikan Kristen Triguna boleh menjadi berkat di tengah masyarakat dimanapun mereka berada. Kami serahkan seluruh doa syukur dan apa yang kami naikkan permohonan kami di pagi hari ini, yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup.
Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.